Corona nggak ke masjid dicari masjidnya, tapi corona hilang malah masjidnya yang hilang. Nah, Hilang. naudzubillahi min Nauzubillah. dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat datang para pendengar podcast kajian Ramadan dalam channel Suara Dakwah Net. Program kali ini akan menyajikan podcast kajian yang memberikan kajian, dakwah, serta nasihat-nasihat Islam yang insya Allah akan menemani teman-teman selama bulan Ramadan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendukung program ini, cukup dengan subscribe dan tinggalkan pertanyaan teman-teman di komentar yang akan kita berikan kepada Ustadz Rizza atau di akun official Instagram dakwah Ustadz Rizza Hamami @UstadzRizzaHamami. Nah, sebelumnya saat ini kita sudah kedatangan Ustadz yang kondang dengan sebutan Ustadznya para milenial. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rizza Hamami, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus dan juga dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kita sapa terus dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Dul. Alhamdulillah Ustadz. Tadi bagaimana perjalanannya menuju studio podcast ini Ustadz? Alhamdulillah lancar dan menyenangkan. Nah, Alhamdulillah. Sebelumnya saya juga perkenalkan diri saya. Saya Zaidul Kirom. Saya salah seorang santri Ustadz Rizza di Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus. Nah, Ustadz, pada kesempatan ini saya akan menjadi partner ngopinya Ustadz. Ya. Apa itu ngopi? Ngobrol pilihan Islami. Yang kali ini Alhamdulillah. temanya adalah kita ngobrolin Ramadan dan Corona Ustadz. Nah, walaupun dalam situasi Corona, kita sebagai santri harusnya tetap ngaji. Seperti yang Ustadz Rizza ajarkan, Ustadz Rizza tetap mengadakan ngaji di Instagramnya setiap ba'da maghrib ya Ustadz. Kalau tidak Alhamdulillah. salah itu kitabnya Irsyadul Ibad ya Ustadz. Irsyadul Ibad. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang Corona Ustadz. Jadi bagaimana kita menyambut Corona ini? Menyambut Ramadan, maaf, menyambut Ramadan dalam situasi Corona seperti sekarang Ustadz. Ya, Mas Dul, memang ini Ramadan tahun 2020 Miladiah atau 1441 Hijriah ini menjadi Ramadan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Keluar biasaannya karena bulan suci Ramadan, tetapi sekaligus masih ada dampak dari COVID-19 atau yang masyhur dengan Corona. Oleh sebab itu ada dua hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama, bahwa kekhusyuan Ramadan itu tidak terganggu oleh situasi apapun. Sesedih apapun kita, Ramadan harus kita sambut dengan kebahagiaan. Nah, termasuk hadirnya Corona ini tidak mengganggu kekhusyuan bulan suci Ramadan. Yang kedua, suasana yang seperti ini bisa dianggap sebagai suasana yang musibah begitu. Dan musibah ini bukan musibah lokal di Semarang saja, di Jawa Tengah saja, di Indonesia saja, tidak, tetapi menjadi musibah internasional. Oh iya. Artinya bahwa 200 sekian negara itu merasakan dampak dari bahayanya COVID-19 atau Corona. Nah, kita kebetulan yang Muslim ini tetap berkewajiban untuk berpuasa. Tidak ada dalil apapun yang meringankan kita untuk mengatakan kita itu dapat rukhsah untuk tidak berpuasa karena Corona, kecuali wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kita masih sehat, ya, tetap berkewajiban untuk berpuasa. Maka tadi jangan sampai yang pertama, Ramadan dengan suasana Covid ini tidak kita sambut dan kita tidak meriahkan. Yang kedua, ayo kita hadapi musibah ini dengan cara-cara manusia yang beragama, terutama kita yang beragama Islam. Itu pokok dasarnya di situ dulu. Nah, nampaknya Corona ini sangat mengganggu Ramadan kita di tahun ini Ustadz. Karena kelihatannya Ramadan akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan Ustadz. Iya. Nah, kita itu sambil di rumah aja, bagaimana kita tetap bisa khusyuk Ustadz? Kita tidak bisa datang ke masjid, kita tidak bisa berkumpul bersama orang-orang soleh. Bagaimana itu Ustadz?
Ya begini, khusyuk atau tidak itu parameternya bukan di masjid atau di rumah. Oh iya. Parameter khusyuk itu kembali pada pribadi masing-masing abid, orang yang sedang melakukan Ibadah. ibadah. Nah, kalau parameter khusyuk itu adalah abid, artinya dimensi awal itu personality. Apa? Hal-hal yang sifatnya individualis. Kalau kita sudah merasakan kita bisa khusyuk dengan sendiri, maka kesempatan seperti ini tepat untuk kita melakukan ibadah dengan prinsip individual. Tetapi agama kita itu mendorong, agama kita bukan agama yang munfarid, agama yang menyendiri tidak, tapi agama yang jamaah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan porsi lebih antara orang yang sholat berjamaah dan tidak, itu lebih mulia orang yang berjamaah. Nah, ini yang hilang. Stay at home itu tidak hanya kuliah, tidak hanya ngaji, tidak hanya sekolah, tetapi hari ini menjadi lain tadi yang disebutkan oleh Mas Dul, bahwa tarawih di rumah, tadarus di rumah, kemudian apalagi qiyamul lail di rumah. Nah, ini yang menjadi lain. Maka tadi saya sebutkan, jangan kemudian kita menghilangkan kekhusyuan Ramadan. Misal, kalau masjid dalam daerah tertentu itu masih dianggap aman dalam kondisi tidak dalam keadaan zona merah, maka masyarakat biasanya masih mengadakan ibadah yang berjamaah dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Misalnya cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian jaraknya lebih dari 1 meter, kemudian masih pakai masker, untuk sementara tidak bersalaman dulu dan macam-macam itu, maka tetap berjalan. Nah, yang kita persoalkan adalah daerah-daerah yang biasanya syiarnya Ramadan sangat luar biasa, hari ini zona merah. Nah, zona merahnya membuat masyarakat juga daripada suudzon di masjid, ya kan? Nah, maka nyaman, lebih baik beribadah di rumah. Maka disinilah kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu disebut sebagai wahwa syahrus sabr. Was-sabru thawabuhul jannah. Satu adalah kesabaran. Yang kedua, orang yang bersabar itu Allah akan memberikan yang namanya surga. Nah, sekarang kita tes. Kalau yang namanya ibadah wajib di dalam puasa Ramadan itu puasanya. Betul kan? Betul. Jadi artinya yang tidak boleh gugur adalah puasanya. Sekarang saya tanya, yang namanya baca Al-Quran, tadarus, kemudian tarawih, apalagi sodako, ketemu kumpul-kumpul dengan orang soleh, saya tanya, dalam suasana Ramadan itu wajib atau tidak? Artinya tidak hanya di Ramadan tetap bisa dilakukan ya? Iya, artinya apa? Bahwa dalam situasi darurat seperti ini, kondisi darurat, ayo kita pikirkan satu, kesehatan kita untuk tetap bisa menerima ijabah doa yang kemarin kita baca sejak bulan Rajab. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, dan hari ini kita berdoa wa balighna Ramadhana. Kita masih hidup, alhamdulillah. Sehingga apa? Tolong kita bedakan. Apa sih substansi yang harus kita ambil? Puasa Ramadannya. Jangan kemudian jadi alasan ini gimana? Kok ada keputusan social distancing, ada physical distancing yang mengganggu kekhusyuan? Tidak. Ramadan dalam kondisi COVID-19 atau corona tetap Ramadan. Puasa tetap, tarawih bisa bersama-sama dengan keluarga. Kemudian apa hikmahnya? Ada hikmah yang luar biasa, Mas. Saya misalnya baru kali ini merasakan sebulan di rumah itu bersama anak dan istri full 24 jam. Loh, hebat kan? Sebelumnya tidak pernah. Family time ya, Ustaz? Iya, family time-nya betul Allah memberikan, oh inilah corak tentang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dibentuk dalam hikmah suasana COVID-19. Maka di sini yang kedua, di bulan suci Ramadan, ya teman-teman, kita mencoba muhasabah diri. Allah yang menurut kita hilang hari ini, kita cari sekarang. Carinya lewat mana? Kita bangun dari rumah, tata rumah kita. Apa perintah Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ayo kita di dalam suasana Ramadan ini, kita bentuk rumah-rumah kita yang menjadi surga. Surga apa? Surga Ramadan, surga bulan Syawal, surga sholat berjamaah, surga untuk ngaji,
Nah, saya juga ngaji sekarang di rumah. Biasanya ngaji di pondok, kuliah di kampus, kemudian ngaji di majelis-majelis taklim, ada di kantor pajak, kemudian di perbankan, ada di Akpol. Hari ini ngajinya dari rumah. Cukup di kamar, ada kuotanya, nyalakan media sosial, orang lain bisa mengikuti dari rumahnya masing-masing juga. Ini adalah ujian Allah untuk mewujudkan kalimah yang cukup pendek dan bermakna, baiti jannati, keluargaku, rumahku, ada surga di situ. Dan dalam kondisi social distancing ini, corona mengajak kita menyentil, menggugah apa sih makna hadis Rasulullah, baiti jannati, kerja dari rumah surga, ngaji dari rumah surga, tarawih dari rumah surga. Nah, kalau sudah normal lagi, jangan lupa corona nggak ke masjid dicari masjidnya, tapi corona hilang malah masjidnya yang hilang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Itu kan Stil kira-kira. Oke. Namun Ustadz, untuk tujuan baiti jannati, nampaknya banyak teman-teman entah dari pendengar kita yang merantau atau bekerja di luar kota. Nah, di situ kan ada larangan pemerintah untuk mudik, Ustadz. Ya. Jadi tidak bisa pulang. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan suci yang kita nanti-nantikan sebagai ajang untuk berkumpul bersama keluarga, Ustadz. Nah, menurut Ustadz Rigza bagaimana itu? Ya, Nasihat kalau untuk dulu mereka. mungkin yang namanya silaturahmi, mudik, berjumpa dengan keluarga dalam suasana normal, memang kita harus hadir. Ya, secara kos sosial itu sangat tinggi. Tiket pesawat PP, yang naik pesawat, kemudian yang naik mobil lewat tol juga kosnya gede, kemudian yang naik bis juga sudah nabung setahun yang lalu. Nah, hari ini memang suasananya seperti ini. Anjuran pemerintah untuk kita dukung bersama. Kita bisa bayangkan seandainya teman-teman mudik Ya. dan itu zona merah, tempat yang dijadikan mudik itu zona merah. Apakah COVID akan berhenti? Tidak. Atau sebaliknya, zonanya tempat kita itu hijau, tetapi kita pulang dari zona merah. Keluarga kita mungkin bisa menerima, tapi tetangga kanan kiri kita itu kan suudzon pada kita. Kita datang sehat, suhu di bawah 38. Kita tidak pernah ketemu dengan siapapun sebelum kita sampai rumah. Kita cuci tangan dimanapun tempat, kita nggak pernah keluar dari mobil, aman lah pokoknya secara normal. Tapi tetangga kita kan bikin suudzon kita. Hati-hati loh, itu dari Semarang kan zona merah. Nah, ini artinya apa? Menggugah orang yang tidak bersuudzon kepada kita, malah justru jadi suudzon. Kita disuudzoni, warga kita kena suudzonnya, ya kan? Kemudian orang nggak nyaman juga. Kita mau ke Mbah, mau ke Paman, mau ke siapa? Itu orang Semarang loh, zona merah kan repot juga. Nah, artinya apa? Pertama, coba kita menjadi orang yang taat kepada ulil amri. Ini juga penting. Kita dalam berislam memegang teguh ulil amri. Sementara teknologi yang ada, WhatsApp, Zoom, apalagi itu Google Meet, Skype, ya kan, atau Instagram juga sudah pakai video call juga sudah bisa. Nah, coba kita gunakan untuk sementara waktu tanpa mengurangi rasa hormat. Ini memang suasana ini harus menjadi lain, Mas. Jadi antara fakta perintah silaturahmi dalam hadisnya Rasulullah, kemudian perintah silaturahmi dalam Al-Quran, dengan perintah pemerintah, dengan fakta kehidupan yang kita rasakan pada akhir-akhir ini. Nah, Ustadz sendiri nantinya bakal mudik nggak itu, Ustadz? Ya, saya udah pesan ada orang tua kemarin ketika di akhir Ramadan saya pulang ke tempat saya, kemudian ziarah ke orang tua, saya pesan ibu, seandainya nanti saya kalau tidak pulang, ya kehadiran saya hari ini mewakili kehadiran saya di bulan Syawal nanti. Kita coba nanti ikut perkembangan yang paling baik bagaimana. Intinya bahwa kita lebih baik menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, semuanya biar segera yang namanya COVID-19 atau Corona ini betul-betul tidak ada. Dan hidup kita kembali nyaman. Kuliah ya ketemu dosennya, ngaji ketemu ustadznya, kemudian silaturahmi ketemu cium tangan orang tua kita. Termasuk orang tua yang sudah meninggal, kita bisa hadir ke makbarohnya, berdoa, membaca tahlil di atas pusara beliau yang telah dimakamkan. Hari ini kita tidak, semua diwakili oleh yang namanya teknologi. Ya kan, ngajar pakai Zoom, yang malas juga pakai WA, ya kan, mbah-mbah itu sekarang sudah video call, Mas. Bahkan video call sekarang udah bisa 4 kan itu. Nah, video call grup. Video call grup itu artinya udah bisa terwakili dengan itu.
untuk sementara waktu. Nah, jadi cara kita untuk tidak mudik itu adalah tanda kalau kita sayang sama keluarga Betul. kita ya Ustadz. Ya, termasuk kita menghindari terpaparnya COVID-19 ke seluruh lapisan masyarakat, itu juga bagian dari jihad kita, silaturahmi kita, menjauh untuk dekat, menjauh untuk menyembuhkan. Nah, ini prinsip yang harus kita Subhanallah. pegang. Nah, Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan titipan dari pendengar kita yang Ya, sudah mengirimkan pertanyaannya di Instastory. Di Indonesia kan ada tradisi patrol, bangunin sahur keliling. ya, Nah, selama COVID-19 ini, selama corona, bagaimana tetap bisa menjalankan kegiatan patrol itu secara efektif? ya. Kalau yang namanya kegiatan tongtek, ya tongtek kalau di Jawa namanya tongtek, ada patrol Tongtek ya? tadi ya tongtek itu. Yang tidak boleh itu bukan tongteknya, bukan patrolnya, tapi Nggih. berkerumunnya. Oh Nah, iya. kalau tongtek dibunyikan satu orang muter kan nggak ada masalah semestinya kan, Nggih, nggih, ya nggih, kan? betul. Atau dua orang pakai jarak, kemudian pakai masker, dia orangnya sehat, dia tongtek kan nggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Waktunya sudah tengah malam mengganggu orang yang tidak berpuasa, tidak Iya. akan sahur, kemudian dalam suasana seperti ini yang tidak boleh berkerumunnya. Nah, itu pun bisa digantikan dengan apa? Ya, kita punya alarm di handphone masing-masing. Bunyiin nada dering yang paling keras. Iya. Atau kembali ke masa saya muda, masa kecil itu, beli alarm yang bunyinya kering keras itu. Cukup dengan baterai 2, sudah bisa berbunyi keras. Kemudian mic dan toa masjid juga masih bisa mewakili untuk menggugah atau membangunkan orang untuk melaksanakan sahur yang Sahur. hukumnya sunnah. Nah, saharu fa inna fis sahuri barokah. Kita diminta untuk bersahur yang pahalanya sunnah itu fa inna fis sahuri barokah, bahwa orang yang melaksanakan ibadah sahur itu hidupnya dan puasanya akan berkah. Kalau membangunkan orang sahur berarti ikut dapat berkahnya Berkahnya orang yang orang yang sahur. berpuasa atau Iya, orang iya. yang sahur. Nah, jadi kita tetap bisa melaksanakan tongtek kalau istilah Ya, Jawanya ya Ustadz ya, betul. atau patrol tadi Ya, dengan efektif dengan mengurangi kerumunannya. mengurangi Yes, kerumunannya. dengan kiat-kiat Ya. seperti itu tadi. Nah, Ustadz, mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar di rumah. Ya, para pendengar yang saya hormati, kami bersama seluruh tim dari Suara Dakwah Net ini mengajak para pendengar semuanya untuk bisa apa? Subscribe. Nah, Subscribe channel ini. Iya. Dan tadi sampaikan pertanyaan-pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar atau di Instagram. Official Ustadz Rizza Hamami. Insyaallah ini biar majelisnya barokah dan para jamaah yang sudah kangen saya bisa ketemu di majelis per YouTubean, jamaah YouTube. Amin, jamaah YouTube. Nah, tidak lupa para pendengar, jangan lupa untuk subscribe channel Suara Dakwah Net agar tidak ketinggalan info-info dan kajian-kajian dakwah bersama Ustadz Rizza Hamami. Mungkin sampai sekian dulu podcast pada episode pertama ini. Kita akan berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Pesan terakhir saya, jangan berhenti berbuat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.